Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gugur, Bu Dini dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Estu, ada Matus, Nur Afni, Akidah, Latifah Dwi, Verna, Yohana dan juga Maria. Kami akan mempresentasikan tadi case mengenai turunnya 3 harga produk iPhone setelah hadirnya iPhone 12 yang dilansir dari Kompas Tekno. Outline presentasi pada sore hari ini kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, yang kedua analisis kasus, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat adalah saran. Bagian pertama, identifikasi kasus. Apple merupakan multinational company yang berasal dari Amerika Serikat. Apple berada pada sektor teknologi dan juga industri teknologi hardware and semiconductors dan memiliki beberapa produk unggulan seperti iPad, iPhone, MacBook, Apple Watch, dan juga produk-produk lainnya. Saat berita ini dirilis pada bulan Agustus 2020, Apple mengumumkan bahwa akan meluncurkan produk terbarunya yaitu Apple iPhone 12 yang terdiri dari 4 model. Yang pertama yaitu iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, dan juga iPhone 12 Pro Max. Setiap model memiliki spesifikasinya masing-masing. Sebelum dirilisnya iPhone 12 ini, ada beberapa akun di media sosial Twitter seperti @john_prosser, @iAppleTimes, dan juga @apple_lab yang membocorkan tentang spesifikasi dan juga tanggal rilisnya dari iPhone 12 itu sendiri. John Prosser mengatakan tentang tanggal pasti diluncurkannya iPhone 12 dan juga iAppleTimes ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan 3 produk atau 3 model iPhone terdahulu akan turun harganya, yaitu Apple SE, Apple XR, dan juga Apple 11 akibat dirilisnya iPhone 12 ini. Dan juga @apple_lab juga menyebutkan warna-warna dari Apple 12 ini. Selanjutnya, kami menganalisis case dari rilisnya iPhone 12 yang telah terlebih dahulu diketahui oleh publik tentang spesifikasi dan juga tanggal perilisannya dari pihak ketiga dengan chapter yang ada di textbook tentang pengelolaan teknologi dan juga sistem informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Yohana Mauraneta akan membahas tentang pengaruh teknologi informasi sebagai pendorong perubahan untuk bisnis. Yang pertama, membuat kantor portable. Teknologi dan perangkat IT seperti Apple iPhones dengan fitur IBM atau Wireless Internet Access dan aplikasi kantor bergaya PC dapat menghemat waktu bisnis dan biaya perjalanan dengan memungkinkan karyawan, pelanggan, dan pemasok untuk berkomunikasi dari lokasi manapun. Lalu yang kedua adalah mengaktifkan layanan lebih baik dengan mengordinasikan pengiriman jarak jauh. Dengan kemudahan akses internet, aktivitas kegiatan perusahaan mungkin tersebar secara geografis, tetapi tetap terkoordinasi melalui sistem jaringan yang memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Banyak bisnis, misalnya, mengoordinasikan aktivitas dari satu lokasi terpusat, tetapi pengirimannya mengalir dari beberapa lokasi terpencil, seringkali dengan biaya lebih rendah. Misalnya, iPhone didesain di California, tetapi iPhone diproduksi di China. Dalam hal ini, ada koordinasi antara lokasi terpusat dan lokasi cabang. Ketiga, menciptakan organisasi yang lebih efisien. Jaringan dan teknologi mengarahkan perusahaan untuk lebih efisien dalam hal pegawai dan struktur kepemimpinan. Karena jaringan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan usia hubungan informasi antara karyawan dan pelanggan, lebih banyak pekerjaan dan kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan lebih sedikit orang. Misalnya dengan kecanggihan IT saat ini, dalam kasus adalah keluaran terbaru produk iPhone yang memiliki spesifikasi lebih canggih, membuat pekerjaan lebih mudah sehingga tidak memerlukan SDM yang begitu banyak. Yang keempat, mengaktifkan peningkatan kolaborasi. Kolaborasi antara unit internal dan dengan perusahaan luar lebih besar ketika perusahaan menggunakan perangkat lunak kolaborasi dan perangkat komunikasi IT lainnya. Apple pun dalam mengembangkan produknya juga turut berkolaborasi bersama beberapa perusahaan seperti IBM, Deloitte, dan Accenture. Yang kelima, mengaktifkan pertukaran global. Jangkauan global IT memungkinkan kolaborasi bisnis dalam skala yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Perusahaan Apple pernah mengalami kejatuhan saat perintisannya
Dan titik baliknya adalah ketika perusahaan tersebut membeli perusahaan teknologi rintisan bernama Next. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan proses manajemen atau improving management process, yaitu mengubah kinerja manajer yang awalnya dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara langsung oleh teknologi, dan dapat dilakukan serta diakses oleh manajer dari bagian manapun. Sisi positifnya, memudahkan manajer mengumpulkan informasi, mengkoordinasi karyawan perusahaan, dan menganalisis kinerja. Yang ketujuh, memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi atau providing flexibility for customization. Kemajuan IT juga menciptakan kemampuan manufaktur dan layanan baru yang memungkinkan bisnis untuk menawarkan pelanggan variasi yang lebih besar, opsi yang lebih dapat disesuaikan, dan siklus pengiriman yang lebih cepat. Pembeli dan supplier dapat bertemu secara virtual dan pembeli dapat meminta agar desain dapat diubah sesuai dengan selera masing-masing pembeli. Prinsip penyesuaian ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi dalam volume besar, dan IT memungkinkan setiap item untuk menampilkan opsi unik yang disukai pelanggan. Yang kedelapan, memberikan peluang bisnis baru atau providing new business opportunities. Untuk bisnis besar, ini berarti mengembangkan produk baru, menawarkan layanan baru, dan menjangkau klien baru. Industri berbasis IT, termasuk pencadangan komputer dan perlindungan pencurian identitas, menawarkan layanan berharga untuk individu dan pelanggan bisnis. Online Backup Protect memberikan perlindungan terhadap kehilangan data yang diakibatkan oleh kecelakaan hard drive, kebakaran, banjir, dan penyebab lainnya. IT Landscape juga telah menghadirkan bisnis rumahan dengan peluang bisnis baru. Yang kesembilan, meningkatkan dunia dan kehidupan, atau improving the world and our lives, yaitu memudahkan manusia untuk mengakses apapun dari belahan dunia manapun sesuai kemauannya. Selain itu, juga memudahkan manusia untuk mengakses kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk hidup, seperti kemudahan akses belajar dan mencari pekerjaan yang diperlukan melalui telepon genggam dan internet. IT juga memudahkan rumah sakit serta dokter untuk mendiagnosa pasiennya. Saya Fernanda akan menjelaskan mengenai IT Building Blocks sebagai business resources. Yang pertama mengenai internet dan juga sumber komunikasi lainnya, itu terdapat intranet yang hanya dapat diakses oleh pihak internal perusahaan dan orang-orang berkaitan untuk berbagi informasi tentang proses produksi, distribusi, sampai dengan pemasaran barang. Nah, terkadang ini terdapat seseorang dari internal perusahaan yang sengaja membocorkan terkait informasi perusahaan kepada pihak lain dengan maksud tertentu. Hal inilah yang membuat kabar mengenai penurunan harga 3 produk iPhone yang terdahulu dan juga spesifikasi hingga tanggal perilisan iPhone 12 ini beredar sebelum adanya pengumuman resmi dari Apple ini sendiri. Kemudian yang kedua ada extranet yang memungkinkan lebih banyak orang luar untuk dapat mengakses informasi internal perusahaan. Apple ini sendiri juga memanfaatkan jaringan ini untuk membuat Apple Store, yaitu jaringan toko eceran yang memungkinkan konsumen untuk dapat mengetahui rincian produk yang tersedia sekaligus dapat melakukan transaksi pembelian di dalamnya. Selanjutnya ada electronic conferencing untuk berkomunikasi dari berbagai lokasi dan juga visa satellite communication di mana perusahaan dapat bertukar informasi antara kantor pusat dengan kantor cabang melalui satelit. Selanjutnya network atau jaringan sebagai arsitektur sistem. Jaringan komputer sendiri itu memiliki klasifikasi berdasarkan cakupan geografis dan juga sarana koneksinya. Yang pertama ada wide area networks yang dapat menghubungkan komputer dari jarak yang cukup jauh. Kemudian ada local area networks yang menghubungkan komputer di lingkup area yang lebih kecil kayak kantor atau gedung, dan juga ada wireless network, merupakan jaringan kabel yang menggunakan sinyal elektronik di udara, contohnya adalah Wi-Fi. Selanjutnya mengenai hardware dan software, iPhone 12 sendiri itu punya beberapa hardware dan software yang memiliki kelebihan tersendiri dan dapat menarik minat konsumen. Salah satunya adalah prosesor chip A14 Bionic yang dapat bekerja lebih cepat, Snapdragon X55 yang memiliki kecepatan download hingga upload yang mumpuni, hingga sistem operasi iOS 14 yang memberikan pengalaman yang lebih personal dan lebih memudahkan bagi para penggunanya. Selanjutnya ada information system. Information system membutuhkan sumber IT yang bisa digunakan untuk membuat, memproses, dan menuliskan informasi untuk digunakan dalam decision making. Information system mencakup data warehousing, yaitu pengumpulan, penyimpanan, dan sistem pengambilan data yang dibutuhkan untuk membuat informasi. Information system juga mencakup data mining, yaitu penggunaan teknologi untuk mencari, menyaring, dan mengatur ulang data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam merencanakan produk baru, mengatur harga produk, dan mengidentifikasi tren yang ada.
Manager App Inc. menggunakan data warehousing dan data mining untuk mengumpulkan data pelanggan, menganalisis akses belanja mereka, sehingga dapat merencanakan produk selanjutnya, menentukan harga produk, dan data yang terkumpul juga dapat digunakan untuk menentukan iklan seperti apa yang akan dibuat. Jenis-jenis information system. Yang pertama, information system for knowledge workers. Knowledge workers yaitu karyawan yang pengetahuannya merupakan inti dari pekerjaan seperti insinyur, ilmuwan, dan spesialis IT. Knowledge workers membutuhkan sistem tambahan untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti Computer Aided Design atau CAD, yang membantu knowledge workers mendesain produk dengan simulasi dan menampilkannya dalam grafik 3 dimensi. Ada juga Computer Aided Manufacturing atau CAM, yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendesain dan mengontrol peralatan dalam proses manufaktur. Yang kedua ada Information System untuk managers. Management Information System atau MIS membantu manajer dengan menyediakan laporan, jadwal, rencana, dan anggaran yang bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan dari kegiatan sehari-hari sampai strategi bisnis. Decision Support System, sistem yang membuat model bisnis dan mengujinya dengan data yang berbeda untuk melihat bagaimana respon model terhadap kondisi bisnis yang beragam dan menguji keefektifan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IT risk and threat. Yang pertama adalah hacker. Teknologi tidak lepas dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi. Nah, sistem informasi yang tersimpan dalam big data tentunya merupakan aset berharga bagi suatu perusahaan. Maka tak jarang terjadi pencurian data secara ilegal oleh para hacker. Hacker mengambil data pengguna IT seperti email, password, PIN, dan data rekening bank untuk keperluan kejahatan. Yang kedua adalah identity theft atau pencurian identitas. Merupakan tindak kejahatan teknologi yang dilakukan untuk mencuri data pengguna teknologi untuk dimanfaatkan secara ilegal atau tanpa persetujuan resmi dari penggunanya. Contoh dari pencurian data ini seperti pembobolan ATM elektronik, penyalahgunaan data akun media sosial, dan penipuan online yang mengatasnamakan identitas diri kita. Yang ketiga adalah intellectual property theft. Intellectual property theft ini adalah tindak pencurian inovasi atau hak cipta suatu teknologi. Yang keempat adalah computer virus, worm, and Trojan horses. Resiko lain yang dihadapi oleh pengguna teknologi informasi ini adalah adanya virus yang dapat merusak program, file, dan data-data penting lainnya di perangkat elektronik. Yang kelima adalah spam. Spam adalah pesan atau notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna IT secara berkala dan ilegal. Spam ini biasanya ditujukan untuk kegiatan promosi. Namun tak jarang spam ini mengganggu kenyamanan pengguna IT karena dikirimkan secara terus-menerus dan tanpa konfirmasi dari pengguna IT. Selanjutnya, saya Latifah Zakia Madina akan membahas mengenai IT Protection Measure atau yang disebut dengan ukuran keamanan teknologi informasi. Keamanan terhadap intrusi dan virus adalah tantangan yang akan muncul terus-menerus. Banyak akses tidak sah yang dibuat. Sistem inilah yang melindungi dari akses tersebut dengan mewajibkan pengguna memiliki sandi yang dilindungi. Yang pertama, ada pencegahan akses yang tidak sah atau disebut firewall. Firewall adalah sistem keamanan dengan perangkat lunak atau keras yang dirancang khusus untuk melindungi keamanan komputer dari hacker. Firewall ini memiliki dua komponen, yang memfilter data yang masuk yaitu perusahaan kebijakan keamanan dan router. Perusahaan kebijakan keamanan adalah aturan akses yang mengidentifikasi setiap jenis data yang tidak memiliki firewall. Sedangkan router adalah jalur yang tersedia untuk menentukan jalur mana yang untuk mengirim setiap bagian data setelah diuji dari kebijakan keamanan itu tadi. Dan yang kedua, mencegah pencurian identitas. Untuk menghindari adanya korban peretasan, salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjungi pusat sumber daya pencurian identitas. Di sana kita bisa mengetahui informasi mengenai segala hal seperti contoh, peringatan, penipuan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mencegah intrusi infeksi, yaitu dengan menginstal antivirus pada software. Dari sekian banyak produk pelindung software, file yang terkontaminasi tentunya akan dibuang atau dikarantina untuk diamankan. Yang keempat adalah melindungi komunikasi elektronik, yaitu disebut dengan enkripsi software. Seperti yang kita tahu, email yang tidak dilindungi dengan enkripsi maka dapat disadap oleh peretas untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan gangguan tersebut, diciptakan pelindung software untuk menambahkan lapisan keamanan dengan mengkodekan email sehingga hanya penerima yang mendapatkannya.
Yang kelima, menghindari spam dan perangkat mata-mata. Biasanya pengguna menginstal anti-spyware atau anti-spam untuk menjaga data privasi mereka. Anti-spam dan anti-spyware software ini juga harus terus diperbarui mengikuti teknik spyware terbaru. Maka dari itu, semakin canggih barang elektronik yang digunakan, semakin canggih juga anti-spyware software. Dengan ini, tentu harga barang elektronik dengan spesifikasi terbaru akan lebih mahal dari sebelumnya yang belum bisa diupdate. Dan yang terakhir adalah masalah etis dalam teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi memengaruhi masalah etika baru, seperti data informasi pribadi. Bagaimana informasi ini harus digunakan oleh siapa, dalam kondisi apa, adalah masalah yang penuh dengan pertimbangan etis. Selanjutnya, saya Latifah Dwi Aryani akan membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama, peluncuran produk baru dari perusahaan Apple ini sebagai usaha pengembangan dan pengelolaan teknologi agar semakin canggih dan memudahkan para penggunanya. Pengembangan dan pengelolaan teknologi ini tidak hanya mendorong kemajuan teknologi informasi, tetapi juga mendorong kemajuan bisnis perusahaan Apple. Yang kedua, perusahaan Apple ini telah melakukan berbagai pertimbangan dan strategi untuk menghadapi risiko dan ancaman, yaitu dengan penurunan harga produk iPhone keluaran lama. Yang ketiga, informasi pada era industri 4.0 ini lebih cepat dibagikan karena adanya perkembangan teknologi informasi. Seperti publik telah mengetahui terlebih dahulu mengenai peluncuran produk iPhone 12 karena ada pihak ketiga yang membagikannya di media sosial Twitter. Yang keempat, ada informasi penurunan harga iPhone dapat mempengaruhi strategi bisnis para kompetitornya untuk dapat bertahan di pasaran. Oke, selanjutnya saya Norafni Bulandari akan menyampaikan saran dari kelompok kami. Setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis harus ada pengembangan atau inovasi yang dilakukan agar sesuai dengan kemajuan teknologi, mengikuti tren masyarakat dan juga tidak ketinggalan zaman. Namun, inovasi dan pengembangan ini dilakukan bukan hanya untuk mengikuti tren, tetapi juga harus meningkatkan kualitas dan juga fasilitas yang ditawarkan oleh produk baru tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Apple, perusahaan ini selalu mengupgrade produk iPhone mereka dengan fasilitas dan kualitas yang selalu meningkat atau lebih baik daripada produk yang sebelumnya. Untuk mempertahankan citra yang high tersebut, Apple harus tetap menjaga harganya agar tidak semua orang bisa menjangkau. Untuk penyampaian informasi sebelum ada pengumuman resmi dari pihak perusahaan Apple, hal ini seharusnya bisa dihindari dengan cara menjaga data-data internal perusahaan dengan membuat password, serta memanfaatkan sistem informasi sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pembocoran informasi. Menurut kelompok kami, strategi yang dilakukan oleh Apple sudah tepat untuk menurunkan harga iPhone keluaran sebelumnya. Namun, pemotongan atau penurunan harga tersebut seharusnya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu rendah dari harga yang sesungguhnya, karena hal itu akan turut menurunkan brand atau citra iPhone yang terkesan mewah dan tidak semua lapisan masyarakat bisa memilikinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.